Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Andayani dengan NIM D1030299 dari kelas Kewirausahaan Sipil kelas B. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis usaha Fabuket. Yang pertama itu ada logo Fabuket, yaitu di kiri, di mana logo ini memberikan makna bahwa keindahan, emosi, dan kehangatan dalam setiap rangkaian bunga. Logo Fabuket ini tidak hanya menjadi identitas visual, tetapi juga simbol filosofi bahwa setiap bunga membawa makna dan setiap rangkaian mencerminkan keindahan hati pembuatnya. Selanjutnya itu ada huruf F, E, dan B, di mana huruf F melambangkan freshness atau kesegaran, dan first impression, di mana mencerminkan bahwa Fabuket selalu menghadirkan bunga segar dan kesan pertama yang berkesan bagi pelanggannya. Yang kedua yaitu ada huruf E, di mana mewakili elegance dan emotion, menggambarkan nilai estetika dan perasaan yang ingin disampaikan melalui setiap rangkaian bunga. Yang ketiga yaitu huruf B, melambangkan bloom atau mekarnya bunga, dan beauty, simbol pertumbuhan cinta serta keindahan yang menjadi inti dari bisnis Fabuket. Selanjutnya yaitu makna warna. Di dalam logo Fabuket ada 3 warna. Yang pertama yaitu warna hijau zaitun, yang kedua yaitu warna ungu lembut, yang ketiga itu warna merah muda. Yang pertama yaitu warna hijau zaitun memiliki pengertian melambangkan kehidupan, keseimbangan, dan kedekatan dengan alam. Warna ini memberikan kesan natural, tenang, dan profesional, menggambarkan karakter Fabuket sebagai bisnis bunga yang berkelas namun tetap ramah. Yang kedua yaitu ungu lembut, di mana mewakili kreativitas, keanggunan, dan kelembutan. Warna ini memberikan kesan feminin dan artistik, menonjolkan keunikan desain Fabuket dalam merangkai bunga. Yang ketiga yaitu warna merah muda. Warna merah muda ini terdapat pada warna bunga kecil di logo yang melambangkan kasih sayang, cinta, dan perhatian. Ini menegaskan pesan emosional bahwa setiap buket bunga Fabuket dibuat dengan hati dan sentuhan personal. Selanjutnya, elemen bunga. Bunga kecil yang tumbuh dari huruf melambangkan kehidupan, kebahagiaan, dan pertumbuhan bisnis. Posisi yang muncul dari huruf B dan E memberi arti bahwa keindahan lahir dari kolaborasi dan kreativitas. Bunga ini juga menjadi simbol bahwa Fabuket tidak sekedar menjual bunga, tetapi menyampaikan perasaan dan cerita di balik setiap rangkaian. Selanjutnya yaitu ada tipografi dan jenis font. Pemilihan huruf dengan gaya tegas namun lembut menggambarkan keseimbangan antara profesionalisme dan kehangatan. Bentuk huruf yang bulat, harmonis, menunjukkan kepribadian merek yang ramah, modern, dan terpercaya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana di sini terdapat 5 poin. Kekuatan pada bisnis ini yaitu produk bersifat emosional, karena buket bunga sering digunakan untuk momen spesial seperti ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan lain-lain, sehingga memiliki permintaan yang stabil. Yang kedua yaitu ada margin keuntungan tinggi, di mana harga jual bisa jauh di atas harga bahan mentah. Bahan mentahnya sendiri pun terdapat ada bunga, plastik, pita, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kreativitas jadi nilai jual, karena pada buket desain yang unik dan cantik bisa menarik pelanggan tanpa harus bersaing harga. Yang keempat yaitu bisa dikerjakan dari rumah, sehingga tidak memerlukan tempat usaha besar, cocok untuk bisnis rumahan. Yang kelima yaitu pasar luas, di mana bisa dijangkau secara offline dan online, bisa dijual lewat Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, atau marketplace lokal. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Pada usaha buket sendiri terdapat 5 kelemahan. Yang pertama yaitu produk tidak tahan lama, di mana bunga segar itu cepat layu, sehingga harus cepat dijual atau dikirim. Yang kedua itu ada stok bahan terbatas dan fluktuatif, karena harga bunga bisa naik turun tergantung musim. Yang ketiga itu ada butuh keahlian khusus, karena tidak semua orang itu bisa merangkai bunga dengan indah, sehingga butuh skill untuk merangkainya. Yang keempat itu adanya sulit diferensiasi, di mana banyak kompetitor yang desainnya serupa, sehingga kurang kreatif dan tidak inovatif. Yang kelima itu ada ketergantungan pada momen. Pada permintaan bisa menurun di luar musim perayaan. Selanjutnya yaitu ada opportunities atau peluang.
Pada usaha buket sendiri terdapat 5 peluang. Yang pertama, tren hadiah personalisasi meningkat. Karena pada pelanggan suka buket bunga dengan nama, kartu ucapan, tema tertentu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada kolaborasi dengan event organizer atau wedding planner. Yang ketiga itu bisa dikembangkan dengan produk lain seperti flower box, buket uang, buket snack, hampers, dan lain-lain. Yang keempat itu ada pasar korporat atau biasanya perusahaan bisa beli untuk acara atau hadiah karyawan. Yang kelima itu ada konten viral di media sosial. Konten pembuatan buket bunga bisa menarik viewers dan pelanggan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Nah, pada usaha ini terdapat 4 ancaman. Yang pertama yaitu persaingan tinggi, di mana banyak penjual buket bunga baik skala kecil maupun besar. Yang kedua yaitu tren cepat berubah. Seiring berjalan waktu, model desain yang sedang tren bisa cepat ditinggalkan karena terdapat tren-tren baru untuk model buketnya. Yang ketiga itu ada masalah pengiriman. Jika pengiriman tersebut terlalu lama, itu akan mengakibatkan resiko bunga rusak saat pengiriman, terutama jika keluar kota. Yang keempat yaitu ekonomi lesu. Ketika ekonomi itu turun, daya beli masyarakat pun ikut turun, sehingga bunga bukan jadi prioritas utama untuk dibeli. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Pada poin K partners ada beberapa poin yaitu supplier bunga segar, petani lokal, distributor bunga impor. Kita bisa dapat dari supplier pelengkap floris seperti box, kertas wrapping, pita, dan sebagainya. Lalu ada wedding organizer dan event organizer. Habis itu jasa kurir seperti Gojek, Grab, Kurir Ekspedisi. Ada marketplace, itu ada Shopee, Tokopedia, dan juga bisa influencer atau endorse untuk promosi. Yang kedua yaitu ke activities. Itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu merangkai buket bunga sesuai pesanan. Yang kedua yaitu menjaga kualitas bunga dengan menyimpan dan merawatnya. Yang ketiga yaitu ada promosi, branding di media sosial. Yang keempat itu ada manajemen order, di mana ordernya bisa secara offline ataupun online. Yang kelima yaitu ada pengontaran produk ke pelanggan. Selanjutnya, value proportion, itu ada pertama buket bunga custom sesuai permintaan, sehingga pelanggan bisa request sesuai warna, jenis bunga, dan ukuran. Yang kedua itu desainnya yang unik, estetik, sehingga cocok untuk foto atau media sosial. Yang ketiga itu menggunakan bunga segar berkualitas tinggi atau artificial premium. Yang keempat itu ada layanan pesan antar atau delivery. Yang kelima itu bisa dikombi dengan produk lain, sehingga buket itu tidak hanya berisi bunga saja, tetapi bisa berisi snack, coklat, boneka, hampers, dan lain sebagainya. Terus juga ada harga variatif sesuai budget pelanggan, mulai dari simple hingga premium. Selanjutnya pada poin customer relationship, itu ada layanan personal di mana bisa custom request sesuai kebutuhan. Habis itu ada interaksi aktif di media sosial seperti pembuatan konten, foto atau video bunga untuk promosi. Lalu ada membership atau loyalty program seperti diskon atau repeat order. Lalu ada layanan konsultasi pilihan bunga sesuai request. Terus ada respon cepat via chat, bisa secara WhatsApp maupun DM. Selanjutnya pada poin customer segment itu terdapat poin-poin juga, di mana yang pertama itu individu yang membutuhkan hadiah pada acara-acara penting seperti ulang tahun, wisuda, anniversary, Valentine, hari ibu, dan lain sebagainya. Lalu ada pasangan muda sebagai hadiah romantis. Habis itu ada mahasiswa atau pelajar untuk acara wisuda atau perayaan kecil. Habis itu ada event organizer dan wedding organizer. Habis itu ada perusahaan biasanya untuk gift ke karyawan atau klien. Selanjutnya pada poin cost structure itu ada pembelian bunga segar dan artificial. Terus ada pembelian bahan pendukung seperti buket, box wrapping, pita, dan sebagainya. Lalu ada biaya operasional toko atau workshop. Lalu ada gaji karyawan atau perangkai bunga. Lalu ada biaya pemasaran seperti ADS atau konten sosial media atau endorsement. Lalu ada biaya delivery atau logistik. Pada poin cash research itu tuh ada bunga segar dan artificial, dimana biasanya stok itu dari supplier karena harganya lebih murah. Lalu ada bahan pendukung seperti kertas wrapping, tab, box atau buket plastik. Terus ada busa bunga juga. Lalu ada tenaga kreatif perangkai bunga. Ada workshop atau toko untuk produksi dan display buket.
lalu ada media sosial dan marketplace sebagai etalase digital, lalu ada kendaraan atau kurir untuk distribusi. Selanjutnya pada poin channel itu ada yang pertama toko offline, biasanya tuh berupa florist shop atau workshop kecil, lalu ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, lalu ada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook atau WhatsApp. WhatsApp bisnis itu biasanya untuk order langsung, lalu ada kolaborasi dengan wedding organizer atau gift shop. Lalu untuk pada poin terakhir yaitu revenue streams, itu ada penjualan buket bunga sebagai segmen utama. Yang kedua ada penjualan buket bunga artifisial, di mana bunga ini lebih tahan lama karena dia tidak layu. Lalu ada custom hamper seperti hamper snack, coklat, uang, boneka dan sebagainya. Lalu ada paket kerjasama event bersama wedding organizer, dekorasi atau corporate gift. Lalu ada biaya tambahan delivery dan packing premium. Oke, segitu dulu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.